Bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Ada pesan penting tentang hidupmu. Tidak semua takdir tertulis di langit. Sebagian tersimpan dalam hitungan weton dan rahasia primbon Jawa. Ada rezeki yang datang diam-diam. Ada ujian yang datang bertubi-tubi. Dan ada nasib yang baru terbuka saat manusia berada di titik terendahnya. Di sini, kita tidak sekedar bercerita. Kita membuka tanda-tanda kehidupan yang sering diabaikan. Selamat datang di Primbon Mbah Manis. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas ramalan ini, mari kita awali dengan kebersamaan. Silahkan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar doa dan energi kebaikan mengalir untuk kita semua. Semoga siapapun yang saat ini sedang terlilit hutang, Allah mudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Februari 2026 bukan bulan biasa bagi weton legi. Ada energi yang membuat masa lalu berani kembali, dan masa depan mulai mendekat bersamaan. Tiba-tiba, mantan menghubungi tanpa alasan jelas. Tiba-tiba, ada sosok baru yang terasa terlalu nyaman untuk diabaikan. Hati dibuat bingung, pikiran tak lagi tenang. Ini bukan kebetulan. Ini fase takdir yang jarang terjadi. Pertanyaannya hanya satu. Kamu akan mengulang luka lama atau justru menemukan cinta yang selama ini ditakdirkan? Datang bukan membawa tenang, tapi membawa rasa yang sulit dijelaskan. Nama yang sudah lama dilupakan tiba-tiba kembali hadir dalam doa. Wajah yang sudah direlakan justru muncul dalam mimpi. Ada rindu yang tak diundang. Ada luka yang belum benar-benar sembuh. Di saat yang sama, seseorang baru datang membawa harapan pelan-pelan. Hati pun terjebak di antara kenangan dan kemungkinan. Pertanyaannya, kamu sedang diuji atau sedang diarahkan menuju cinta yang lebih baik? Bab 1. Getaran lama yang tiba-tiba kembali. Februari 2026 datang dengan energi yang tidak biasa bagi pemilik weton legi. Bukan badai besar yang langsung terasa, bukan pula kejadian dramatis yang mencolok. Justru yang muncul pertama kali adalah sesuatu yang jauh lebih halus, namun jauh lebih mengganggu. Getaran batin yang tak bisa dijelaskan. Banyak weton legi mulai merasa hatinya lebih sensitif dari biasanya. Hal-hal kecil yang dulu tak berarti, kini terasa menyesakkan. Lagu lama tiba-tiba terasa lebih menyentuh. Tempat tertentu mendadak menghadirkan kenangan. Bahkan aroma, waktu tertentu, atau kata sederhana bisa membuat dada terasa penuh tanpa alasan yang jelas. Menurut Primbon Jawa, ini bukan sekadar perasaan. Ini adalah fase ketika energi ikatan lama kembali menguat. Sebagian orang mulai mengalami mimpi yang terasa nyata. Mimpi bertemu seseorang yang dulu pernah sangat berarti. Mimpi tentang percakapan yang tak pernah sempat terjadi. Anehnya, saat terbangun, perasaan itu tidak langsung hilang. Justru menetap, mengikuti hingga ke siang hari, mengganggu fokus, memecah konsentrasi. Disinilah konflik batin mulai muncul. Banyak weton legi mulai bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku memikirkan dia lagi? Bukankah aku sudah merelakan? Kenapa perasaan ini muncul sekarang saat aku mulai tenang? Sebagian mencoba melawan. Mereka menepis ingatan itu, memaksa diri sibuk, berpura-pura tak peduli. Namun semakin ditekan, semakin kuat rasa itu muncul.
Seolah-olah ada bagian dari jiwa yang belum benar-benar selesai. Primbon menyebut fase ini sebagai panggilan penyelesaian batin. Artinya, bukan selalu karena masih cinta, tetapi karena ada emosi lama yang belum benar-benar dilepaskan. Penyesalan, luka, harapan, atau bahkan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Yang membuat situasi semakin rumit, sebagian weton legi mulai mengalami kejadian yang terasa terlalu kebetulan untuk diabaikan. Tiba-tiba melihat nama itu muncul di media sosial. Tiba-tiba bertemu orang yang mengingatkan pada masa lalu. Tiba-tiba mendengar kabar tentang dia dari orang lain. Dan di titik ini, batin mulai goyah. Ada yang mulai berharap diam-diam. Ada yang mulai takut diam-diam. Ada pula yang mulai marah pada dirinya sendiri karena merasa sudah terlalu jauh melangkah, tapi kini justru ditarik kembali oleh kenangan. Padahal, menurut Primbon, fase ini bukan tentang dia. Fase ini adalah tentang diri sendiri. Semesta sedang menguji. Apakah kamu sudah benar-benar sembuh? Ataukah kamu hanya pandai menyembunyikan luka? Karena hanya mereka yang berani jujur pada perasaannya sendiri yang bisa melewati fase ini dengan selamat. Yang lain akan terjebak dalam ilusi perasaan, mengira ini cinta, padahal ini hanya gema dari luka yang belum tuntas. Dan tanpa disadari oleh sebagian besar weton legi, fase inilah yang menjadi gerbang menuju peristiwa yang jauh lebih rumit. Karena setelah kenangan mulai bangkit, biasanya kehadiran nyata akan segera menyusul. Bab 2. Mantan muncul dengan wajah yang tak lagi sama. Jika bab pertama adalah tentang kenangan yang kembali mengetuk batin, maka bab kedua adalah tentang saat kenyataan mulai benar-benar ikut campur. Bukan lagi sekadar mimpi, bukan lagi sekadar ingatan, tetapi kehadiran nyata. Bagi sebagian pemilik weton legi, Februari 2026 menghadirkan kejadian yang terasa terlalu spesifik untuk disebut kebetulan. Seseorang dari masa lalu tiba-tiba muncul kembali, bukan lewat kabar samar, tetapi lewat pesan langsung. Lagi apa? Hidupmu gimana sekarang? Aku cuma kepikiran kamu. Kalimatnya sederhana, namun efeknya menghancurkan pertahanan batin yang sudah susah payah dibangun. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai talikan karma lama. Bukan karena takdir ingin mengulang cerita, tetapi karena ada ikatan emosi yang belum benar-benar selesai. Dan ketika waktu yang tepat tiba, ikatan itu seperti benang halus yang kembali ditarik. Yang membuat situasi semakin rumit, sosok yang kembali ini seringkali tidak lagi seperti dulu. Yang dulu cuek, kini terlihat lebih peduli. Yang dulu keras, kini lebih lembut. Yang dulu pergi tanpa penjelasan, kini datang dengan cerita panjang tentang penyesalan. Disinilah hati weton legi mulai goyah. Bukan karena cinta langsung tumbuh kembali, tetapi karena muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Bagaimana jika dia benar-benar sudah berubah? Bagaimana jika dulu memang hanya salah waktu? Bagaimana jika ini kesempatan kedua yang dulu tidak pernah ada? Namun, konflik batin tidak berhenti di situ. Karena bersamaan dengan harapan yang mulai tumbuh, luka lama juga ikut bangkit. Kenangan tentang ditinggalkan, tentang janji yang tidak ditepati, tentang air mata yang dulu disembunyikan. Primbon menyebut ini sebagai ujian rasa dan nalar. Hati mulai tergerak, tapi akal masih mengingat semua yang pernah terjadi. Sebagian weton legi mulai terjebak di fase ini. Siang terlihat kuat, malam mulai rapuh. Depan orang lain terlihat biasa, namun saat sendiri, pikiran kembali berputar pada satu nama yang seharusnya sudah selesai. Lebih rumit lagi, sebagian orang di sekitar mulai ikut mempengaruhi. Ada yang berkata, coba kasih kesempatan. Ada yang berkata, jangan ulangi kesalahan. Dan semakin banyak suara yang masuk, semakin bingung hati weton legi. Padahal menurut Primbon, munculnya kembali seseorang dari masa lalu bukan untuk dipilih,
tetapi untuk diuji. Ujiannya sederhana, tapi menyakitkan. Apakah kamu sudah cukup kuat untuk tidak lagi dikendalikan oleh emosi lama? Apakah kamu sudah benar-benar sembuh atau hanya belajar menahan rindu? Dan di titik inilah banyak weton legi mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Mereka tidak sedang diuji oleh orang itu, mereka sedang diuji oleh dirinya sendiri. Namun ketika mereka mulai lelah dengan kebimbangan itu, saat mereka mulai ingin menjauh kembali, saat mereka mulai berpikir untuk benar-benar menutup pintu masa lalu, padahal menurut Primbon, munculnya kembali seseorang dari masa lalu bukan untuk dipilih, tetapi untuk diuji. Ujiannya sederhana, tapi menyakitkan. Apakah kamu sudah cukup kuat untuk tidak lagi dikendalikan oleh emosi lama? Apakah kamu sudah benar-benar sembuh atau hanya belajar menahan rindu? Dan di titik inilah banyak weton legi mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Mereka tidak sedang diuji oleh orang itu, mereka sedang diuji oleh dirinya sendiri. Namun ketika mereka mulai lelah dengan kebimbangan itu, saat mereka mulai ingin menjauh kembali, saat mereka mulai berpikir untuk benar-benar menutup pintu masa lalu, Justru pada saat itulah, seseorang yang baru mulai mendekat dengan cara yang jauh lebih tenang dan jauh lebih membingungkan. Dan tanpa disadari, kisah yang tadinya hanya tentang mantan, perlahan berubah menjadi kisah yang jauh lebih rumit. Antara masa lalu yang kembali mengetuk dan masa depan yang mulai membuka pintu. Bab 3. Ketika sosok baru datang tanpa memaksa, tapi mengganggu hati. Maka kehadiran masa lalu mengguncang, maka kehadiran seseorang yang baru justru jauh lebih berbahaya. Bukan karena dia memaksa, melainkan karena dia datang tanpa banyak kata, tapi perlahan mengambil ruang di hati. Di fase ini, weton legi mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sosok baru ini tidak muncul dengan drama, tidak hadir membawa kisah lama, tidak menuntut penjelasan apapun. Ia datang dengan cara yang sederhana, menanyakan kabar tanpa intensitas berlebihan, mendengarkan tanpa ingin menggurui, hadir tanpa mencoba mengendalikan. Dan justru karena itulah, kehadirannya menjadi terasa sangat mengganggu. Bagi sebagian weton legi, sosok ini muncul di lingkungan kerja. Entah rekan satu divisi, entah seseorang yang sering bertemu di lorong kantor, atau seseorang yang awalnya hanya saling sapa, lalu perlahan menjadi saling peduli. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai temu getar rasa. Sebuah pertemuan yang tidak terjadi karena rencana, tetapi karena energi batin yang saling merespons. Yang membuat keadaan semakin rumit, sosok baru ini seringkali memiliki kualitas yang tidak dimiliki oleh masa lalu. Lebih sabar, lebih tenang, lebih hadir. Tidak banyak janji tapi konsisten dalam sikap. Awalnya, weton legi mencoba menyangkal perasaan itu. Mereka berkata pada diri sendiri, "Aku hanya merasa nyaman, bukan jatuh cinta. Aku hanya butuh teman bicara. Aku belum siap membuka hati lagi." Namun, hati memiliki cara sendiri untuk jujur. Mereka mulai menunggu pesan darinya, mulai merasa kehilangan saat sehari saja tak ada kabar, mulai tersenyum tanpa sadar saat namanya muncul di layar ponsel. Dan disinilah konflik batin mencapai puncaknya. Karena di satu sisi, masa lalu masih sesekali muncul membawa nostalgia. Di sisi lain, masa depan justru mulai hadir dengan tenang melalui sosok baru ini. Primbon menyebut kondisi ini sebagai persimpangan takdir. Saat di mana semesta mempertemukan dua kemungkinan sekaligus, bukan untuk membingungkan, tetapi untuk menguji kedewasaan batin. Masalahnya, banyak weton legi belum sepenuhnya siap. Ada rasa bersalah saat mulai nyaman dengan yang baru. Ada rasa takut mengkhianati kenangan lama. Ada keraguan besar. Bagaimana jika ini hanya perasaan sesaat? Bagaimana jika aku hanya menjadikannya pelarian? Bagaimana jika aku kembali terluka? Namun yang tidak disadari,
Justru dalam kebimbangan itulah, sosok baru ini memperlihatkan sesuatu yang sangat jarang. Ia tidak memaksa, ia tidak menekan, ia tetap tinggal. Bahkan ketika ia tahu, hatimu belum sepenuhnya bebas. Dan di titik itu, Weton Legi mulai merasa takut bukan karena kehilangan masa lalu, tetapi karena mereka mulai sadar. Mereka benar-benar bisa jatuh cinta lagi. Namun cerita belum selesai. Karena ketika hati mulai condong ke arah yang baru, semesta justru menghadirkan ujian yang jauh lebih besar. Sebuah peristiwa tak terduga. Sebuah fakta yang belum pernah terungkap. Sebuah rahasia yang membuat semuanya berubah. Dan tanpa disadari, kisah ini bukan lagi sekadar tentang memilih antara masa lalu dan masa depan, melainkan tentang siapa sebenarnya yang sejak awal telah ditakdirkan. Bab 4. Ketika takdir mulai menarik benang terlalu kuat. Jika bab 3 adalah tentang rasa yang tumbuh diam-diam, maka bab 4 adalah tentang saat semua yang tenang mulai runtuh perlahan. Weton Legi mulai merasa bahwa hidupnya tidak lagi berjalan biasa. Ada terlalu banyak kebetulan, terlalu banyak pertemuan yang terasa diatur, terlalu banyak perasaan yang muncul bersamaan. Sosok baru semakin dekat, bukan dalam arti posesif, tetapi dalam kehadiran yang konsisten. Ia tahu kapan harus bertanya, ia tahu kapan harus diam, ia tahu kapan harus menemani tanpa membuat situasi terasa canggung. Namun justru karena itulah, hati Weton Legi mulai merasa takut. Karena semakin nyaman, semakin besar resiko terluka. Di sisi lain, masa lalu tidak benar-benar pergi. Mantan masih sesekali muncul, kadang hanya satu pesan singkat, kadang sekadar emoji, namun cukup untuk mengacak kembali perasaan yang belum sepenuhnya stabil. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai tarikan energi ganda, saat dua jalur takdir berjalan bersamaan, saling menarik, saling menguji. Dan biasanya, di fase ini, akan muncul peristiwa pemicu. Bagi sebagian Weton Legi, pemicu itu datang dalam bentuk konflik kecil yang terasa besar. Salah paham dengan sosok baru. Ucapan yang seharusnya biasa, tapi terasa menyakitkan. Sikap diam yang ditafsirkan sebagai menjauh. Bagi yang lain, pemicu itu datang lewat kenyataan pahit. Mereka mulai sadar bahwa mantan tidak pernah benar-benar berubah. Janji masih terdengar indah, tapi sikap tetap sama. Perhatian datang saat butuh, lalu menghilang saat sudah tenang. Dan di tengah semua itu, batin Weton Legi mulai lelah. Lelah memilih, lelah menimbang, lelah berpura-pura kuat. Ada malam-malam di mana mereka hanya menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, kenapa harus rumit ini? Kenapa tidak bisa satu saja yang jelas? Kenapa hatiku harus diuji sedalam ini? Primbon menyebut ini sebagai fase pendewasaan batin paksa. Semesta tidak lagi memberi pilihan mudah, karena yang sedang dibentuk bukan sekedar kisah cinta, melainkan karakter jiwa. Namun yang paling berat belum datang. Di penghujung fase ini, sebagian Weton Legi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sosok baru tiba-tiba berubah lebih pendiam, lebih menjaga jarak, lebih berhati-hati. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia tahu sesuatu yang belum diketahui oleh Weton Legi. Ada rahasia. Ada fakta yang belum terungkap. Ada benang takdir yang sudah terjalin jauh sebelum pertemuan mereka terjadi. Dan ketika rahasia itu mulai terlihat sedikit demi sedikit, Weton Legi mulai menyadari satu hal yang mengguncang batin.
Pertemuan mereka bukan kebetulan. Kedekatan mereka bukan spontan. Bahkan rasa yang tumbuh bukan sepenuhnya lahir sekarang. Seolah-olah seseorang di masa lalu telah menjanjikan sesuatu. Dan janji itu baru mulai menagih waktu. Di titik ini, cerita tidak lagi terasa seperti kisah biasa. Ia berubah menjadi kisah tentang takdir lama yang berputar, tentang pertemuan yang sudah tertulis jauh sebelum disadari, tentang rasa yang mungkin sudah ada sejak awal, hanya dalam wujud yang berbeda. Dan ketika semua petunjuk itu mulai terhubung, hanya tersisa satu pertanyaan yang membuat jantung bergetar. Bagaimana jika sosok baru ini bukan orang baru dalam takdirnya? Bab 5. Takdir yang ternyata sudah menunggu sejak lama. Pada titik ini, Weton Legi sudah tidak lagi berada di persimpangan. Ia berada di ujung kelelahan batin. Masa lalu masih berdiri di satu sisi, membawa kenangan, membawa luka, membawa nostalgia yang belum sepenuhnya mati. Sementara sosok baru berdiri di sisi lain, tidak memaksa, tidak menuntut, tetapi tetap tinggal dengan cara yang terlalu tulus untuk diabaikan. Namun sesuatu terasa semakin ganjil. Sosok baru mulai menjaga jarak, bukan menjauh, tapi seolah sedang menahan sesuatu. Tatapannya berubah lebih dalam, lebih berat, seperti menyimpan cerita yang tak sanggup diucapkan. Hingga suatu hari, percakapan yang sederhana berubah menjadi pintu menuju kebenaran. Bukan pengakuan dramatis, bukan ledakan emosi, justru diucapkan pelan, hampir seperti bisikan. Aku sebenarnya sudah tahu tentang kamu, jauh sebelum kita dekat. Weton Legi terdiam. Lalu datang kalimat berikutnya yang membuat waktu seperti berhenti. Aku pernah berjanji pada diriku sendiri, kalau semesta mempertemukan kita lagi, aku tidak akan pergi seperti dulu. Saat itulah semuanya runtuh. Karena kalimat itu bukan berasal dari orang baru. Kalimat itu terlalu familiar. Dan perlahan, potongan-potongan kenangan yang selama ini terasa kabur mulai menyatu. Nada bicara yang terasa pernah dikenal. Cara menenangkan yang terasa terlalu pas. Tatapan yang terasa terlalu mengerti. Bahkan cara diamnya terasa seperti rumah. Plot twist itu pun terbuka sepenuhnya. Sosok baru itu bukan orang baru dalam takdir. Ia adalah seseorang yang dulu pernah hadir singkat di masa lalu. Bukan sebagai mantan, bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai seseorang yang dulu pernah menyukai diam-diam, namun memilih pergi karena merasa tidak pantas. Ia tidak pernah menghilang karena tidak peduli. Ia menghilang karena merasa belum cukup baik. Dan selama ini saat Weton Legi sibuk mengingat sosok yang salah, tak pernah sadar bahwa takdir justru menyembunyikan orang yang benar untuk mempertemukan mereka kembali di waktu yang lebih dewasa. Primbon Jawa menyebut ini sebagai tumbuk takdir lawas. Pertemuan dua jiwa yang pernah sejajar di masa lalu, berpisah bukan karena benci, tetapi karena waktu, lalu dipertemukan kembali saat keduanya sudah siap. Di titik itu, Weton Legi akhirnya mengerti. Mantan hadir bukan untuk dipilih kembali. Mantan hadir hanya untuk memastikan bahwa hatinya benar-benar telah belajar. Sementara sosok baru hadir bukan untuk mengacaukan, melainkan untuk menggenapi. Semua kebimbangan, semua luka, semua ujian, ternyata bukan hukuman, melainkan proses penyaringan takdir. Dan ketika hati akhirnya memilih dengan tenang, bukan dengan rindu, bukan dengan nostalgia,
bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan kesadaran penuh. Weton Legi memahami satu hal yang mengubah segalanya. Takdir sejati tidak datang dengan drama, ia datang dengan rasa pulang. Dan mungkin inilah sebabnya Februari 2026 terasa begitu berat bagi Weton Legi. Karena bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang menutup siklus lama dan membuka hidup yang benar-benar baru. Dari seluruh perjalanan pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa hidup pemilik Weton Legi tidak pernah benar-benar berjalan tanpa arah. Segala keterlambatan, ujian, dan tekanan batin bukanlah tanda ketidakadilan, melainkan bentuk penjagaan yang sangat halus. Primbon Jawa mengingatkan kita tentang pola kehidupan. Namun pada akhirnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menentukan segalanya. Dialah sebaik-baik pengatur waktu, rezeki, dan ujian setiap hambanya. Maka, jangan pernah menyombongkan apa yang kita miliki hari ini, dan jangan pula berputus asa atas apa yang belum kita capai. Bisa jadi, apa yang tertunda justru sedang disiapkan agar datang dalam keadaan paling membawa kebaikan. Jadikan weton, primbon, dan tanda-tanda kehidupan sebagai bahan renungan, bukan sebagai sandaran utama. Sandaran sejati tetaplah iman, doa, dan kepasrahan kepada Allah. Jika pembahasan ini memberi manfaat dan menyentuh hati, dukunglah dengan menekan tombol like agar pesan kebaikan ini menjangkau lebih banyak orang. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya Anda tidak tertinggal pembahasan berikutnya yang syarat makna dan hikmah kehidupan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, ketenangan, dan jalan hidup terbaik untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.